Ya, terkait dengan hal ini masih ini ya, pasti ada pro dan kontra. Kenapa Gubernur Jawa Barat Edi Mulyadi ini menekankan bahwa dilarang study tour? Karena mungkin ada cerita di balik atas kasus ini, benar nggak Sabrina ya? Iya betul, yang saya ketahui bahwa utamanya ini karena waktu itu ada beberapa kasus Togi kecelakaan bus study tour, sehingga dilaranglah ada study tour ini, termasuk juga akhirnya berlanjut kepada budget study tour sendiri yang memberatkan para orang tua. Akhirnya dibuatlah keputusan ini. Karena dulu kan memang ada ini ya, ada bisnis, ada bukan kasus sih, lebih terhadap ini ya, peraturan dari Jawa Barat dilarang untuk graduation, untuk mengeluarkan biaya. Nah, dengan kalau dulu kan kita kan ini ya, study tour ke luar kota, ke Bali gitu, memang memerlukan biaya lebih itu dari orang tua. Nah, ini mungkin dipertimbangkan oleh Gubernur Jawa Barat agar mungkin biaya tersebut itu mungkin digunakan yang lebih baik mungkin untuk peralatan sekolah ya. Iya, dan juga mengurangi tadi Togi yang peristiwa-peristiwa atau tragedi-tragedi kecelakaan yang juga menimbulkan korban jiwa begitu Togi. Sehingga ini akhirnya ya sudahlah, tidak ada lagi study tour di Jawa Barat. Ya, tapi semoga ternyata, semoga itu ya, mungkin ada solusi menggunakan bus-bus ini, mungkin bisa kerjasama dengan Provinsi Jawa Barat. Mungkin ada pergi wisata bukan para murid ya, lebih ke ini ya, mungkin kepala daerahnya, jadinya bisa menggunakan fasilitas dari bis-bis tersebut. Betul, jadi sopir bus atau juga pihak dari bus tersebut juga tidak kehilangan pekerjaan dan juga pendapatan. Baik, kita ke informasi selanjutnya, bisa di mana sebuah kapal nelayan asal Aceh Timur, Provinsi Aceh, bertabrakan dengan kapal kargo asal Hong Kong. Akibat insiden tersebut, 2 orang nelayan hilang. Sebuah kapal nelayan bernama KM Puga Laut asal Idicut, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh dilaporkan hancur dan tenggelam usai bertabrakan dengan kapal kargo asal Hong Kong. Insiden ini terjadi ketika kapal kargo tersebut hendak menuju Singapura dan akhirnya bertabrakan dengan kapal nelayan di tengah laut pada jarak 72 mil dari perairan Selat Malaka, tepatnya di atas pesisir kota Lok Subawe. Akibat insiden ini 2 orang nelayan hilang dan 8 orang lainnya berhasil diselamatkan. Korban selamat telah dievakuasi tim gabungan Basarnas Aceh Timur dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Zubir Mahmud Aceh Timur. Sementara itu 2 nelayan yang dikabarkan masih hilang, yaitu Saiful dan Abdurrahman, hingga kini masih dalam proses pencarian di sekitar lokasi kejadian. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, korban meninggal dunia akibat terbakarnya KM Barcelona 5 bertambah menjadi 5 orang. Ya, 3 korban sudah teridentifikasi, sementara 2 lainnya hingga kini masih dalam proses identifikasi petugas. Memasuki hari kedua pasca KM Barcelona 5 terbakar Minggu siang, tim Basarnas masih melakukan proses pencarian dan evakuasi korban. Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus Komali mengatakan hingga saat ini jumlah korban meninggal dunia akibat peristiwa itu mencapai 5 orang. Meninggal, saya baru mendapat berita 5 orang, ya, tapi saya belum melihat ya. Tapi udah A1 itu ya. Sebanyak 3 korban berhasil diidentifikasi. Mereka adalah Asna Lavea, Zakaria Tindi Gulangi, dan Juliana Gumolung. Sementara 2 korban lainnya yaitu Levi Aiba dan Hamen Langinang masih dalam proses pencarian dan belum teridentifikasi. Hingga kini tim SAR gabungan masih melakukan proses pencarian dengan mengerahkan 23 personel, terdiri dari tim Basarnas, 2 personel TNI Angkatan Laut, dan 1 personel TNI Angkatan Darat. KM Barcelona 5 terbakar di Pulau Talise, Minahasa Utara saat dalam perjalanan dari Kepulauan Talaud menuju Manado. Dalam peristiwa ini total terdapat 580 penumpang termasuk kru. Seluruh penumpang yang selamat telah dievakuasi dan dirawat di 4 rumah sakit di Manado. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa Abdul Rahman Agu, salah satu penumpang kapal Barcelona 5 yang selamat, mendapat banyak pujian masyarakat. Ia menyelamatkan seorang balita dari gendongan ibunya yang kelelahan berenang.
Peluk dek. Ya. Peluk itu. Peluk itu. Kisah dramatis Abdul Rahman Agu, seorang penumpang kapal yang selamat dari tragedi terbakarnya kapal Barcelona 5 di perairan Talise mengundang simpati masyarakat. Abdul selamat setelah dirinya melompat ke laut bersama puluhan penumpang lainnya. Tidak hanya berhasil menyelamatkan dirinya, Abdul juga berhasil menyelamatkan seorang balita yang terombang-ambing di laut bersama ibunya. Abdul menggendong anak tersebut karena sang ibu sudah kelelahan berenang sambil menggendong. Oh, makasih Om. Ada aman. Ada aman. Tunggu nih, ada orang mau tolong. Nih, ada orang mau tolong. Ada aman. Abdul berusaha menenangkan anak tersebut yang mulai resah atas kejadian yang dialaminya. Abdul berusaha berbicara dan menghibur sang anak agar sang anak tetap tenang. Kita sudah terbawa arus, dan pada waktu itu saya mendengar ada ibu-ibu yang sedang minta tolong, dia sudah tidak mampu, dan saya langsung pergi ke arah ibu. Itu dia ada bawa anak kecil, ibu bilang sudah tidak mampu, dia sudah kelelahan, jadi saya langsung ambil anaknya itu. Diketahui KM Barcelona 5 terbakar pada Minggu siang. KM Barcelona 5 mengangkut 280 penumpang dan 14 anak buah kapal serta nahkoda. Belum diketahui pasti penyebab terbakarnya kapal, namun dugaan sementara kapal terbakar akibat ledakan dari ruang mesin kapal. Dari Kabupaten Minahasa, Jeffrey Ilangi, iNews melaporkan. Masih dari insiden kecelakaan KM Barcelona 5, pemirsa data manifest yang diterima tim SAR tidak sesuai dengan jumlah penumpang yang dievakuasi. Ya, perusahaan hanya mengirimkan jumlah manifest sebanyak 280, namun fakta di lapangan ditemukan tim SAR mendata 568 orang diselamatkan dari laut. Kapal Barcelona terbakar. Barcelona 5. Penumpang. Penyebab terbakarnya kapal motor Barcelona 5 di perairan Talise, Minahasa Utara, Sulawesi Utara Minggu kemarin masih dalam tahap penyelidikan. Berdasarkan data manifest, terdapat 280 orang di kapal. Namun, kenyataannya total korban yang dievakuasi mencapai 568 orang. Sampai saat ini, totalnya berjumlah 571 jiwa, dengan yang selamat 568. Untuk korban meninggal 3 jiwa. Hingga saat ini, penyelidikan terkait kebakaran dan potensi kelalaian masih terus terjadi. Nahas dari musibah terbakarnya kapal Barcelona 5, 3 orang meninggal dunia. Ketiga jenazah sudah diidentifikasi, salah satu korban adalah ibu hamil. Identitas korban tewas diantaranya Juliana Gumolong berusia 47 tahun, Asna Lapai berusia 50 tahun, dan Zakarias Tindi Gulangi berusia 67 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan akan mengevaluasi dan memperbaiki prosedur penyelamatan khususnya di sarana transportasi laut. Sementara untuk perbedaan data manifest dan data Basarnas, pihaknya akan terus berkoordinasi guna memastikan dengan benar jumlah penumpang yang naik. Penyelamatan kami serahkan kepada Basarnas sebagai leading sektor, untuk penyelidikan kami serahkan kepada KNKT. Ya, kami sebagai bagian dari evaluasi kami pada setiap kejadian, apa yang harus kami perbaiki, kami akan Prosedur keselamatannya Pak, soalnya untuk ke Barcelona katanya untuk live rescue-nya nggak diapa oleh petugas. Kalau ada ke depan kelalaian dari perbaikan bagaimana Pak? Kalau ada kelalaian ataupun ada tindak pidana, kami serahkan kepada aparat penegak hukum. Untuk korban bisa dipastikan bahwa rumah sakit menangani secara penuh karena
dari pihak Jasara Harja mengcover semuanya. Berarti tadi di ODSK Bapak melihat ada korban jenazah di... Oh enggak. Oh, siap. Kalau yang jenazah kami memberikan kesempatan kepada polisian untuk melakukan identifikasi. Jadi sementara saya tidak ingin mengganggu masing-masing tugas dari...